Kita semua tahu kan, kalau dalam ajaran Islam, nyawa manusia itu suci banget dan harus dilindungi. Tapi pernah kepikiran nggak, ada nggak sih situasi-situasi tertentu yang bikin perlindungan absolut ini jadi gugur? Nah, yuk kita telusuri salah satu hadis paling fundamental yang ngebahas dilema ini. Coba deh dengerin baik-baik kalimat ini. Ini bukan cuma aturan biasa loh. Ini adalah fondasi utamanya, tidak halal darah seorang muslim. Kalimat ini adalah standar tertinggi soal perlindungan nyawa dalam Islam. Semua yang akan kita bahas nanti, mulainya ya dari sini. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari teks dasarnya, terus kita dalami prinsip sucinya kehidupan, habis itu kita akan kupas tuntas satu persatu 3 pengecualiannya. Dan yang paling krusial, kita bakal cari tahu, siapa sih yang punya wewenang buat negain hukum ini? Oke, kita sekarang ngomongin salah satu hadis yang super penting, yaitu hadis ke-14 dari koleksi Arba'in Nawawi yang sangat terkenal. Anggap aja ini bukan sekedar tulisan, tapi salah satu tiang utama yang menyanggah seluruh bangunan hukum dan etika Islam. Jadi, ya ini fundamental banget. Nah, dalam ilmu hadis, penting banget buat tahu siapa yang ngomong, bukan cuma apa yang diomongin. Dan yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah ibn Mas'ud. Beliau ini salah satu sahabat paling dekatnya Nabi, sekaligus seorang ahli Quran. Jadi bisa dibilang sumbernya ini A+, terpercaya banget. Yang bikin hadis ini punya bobot yang luar biasa. Sekarang, kita masuk ke jantung dari pesan hadis ini. Dan ini yang perlu digarisbawahi, fokus utamanya tuh sebetulnya bukan soal hukuman loh, tapi justru soal perlindungan. Jadi gini, coba bayangin deh, setiap nyawa seorang muslim itu dilindungi sama perisai yang super kuat. Tapi, ada beberapa perbuatan spesifik, ini yang disebut hakul Islam, yang bisa bikin perisai itu retak, bahkan pecah. Dan ini penting, pengecualian ini tuh nggak sembarangan, aturannya ketat dan spesifik banget. Oke, pengecualian pertama. Ini menyangkut salah satu dosa paling besar yang hubungannya erat banget sama kehormatan dan institusi keluarga. Nah, disinilah detailnya jadi krusial. Hukuman berat ini nggak berlaku buat semua kasus zina ya. Ada istilah khususnya, zina muhsan. Ini artinya pelakunya harus orang yang udah atau pernah menikah secara sah. Beda banget kan? Dan pembedaan ini penting sekali. Coba lihat perbedaannya. Jelas banget kan? Konsekuensi hukumnya itu beda. Kalau pelakunya belum menikah, hukumannya cambuk. Tapi kalau sudah menikah atau muhsan, hukumannya jauh lebih berat, rajam. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa beda? Nah, alasannya karena pelanggaran kepercayaan dalam ikatan suci pernikahan itu dianggap punya dampak kerusakan sosial yang jauh lebih besar. Tapi tunggu dulu. Ini dia kuncinya. Syarat pembuktiannya itu dibikin super sulit, nyaris mustahil. Bayangin, harus ada 4 saksi mata yang lihat langsung dengan mata kepala sendiri proses persetubuhannya. Bukan cuma lihat mereka berdua di kamar ya, beda jauh. Artinya apa? Ini sinyal yang jelas banget kalau tujuan utamanya itu sebagai deterrent atau pencegah yang keras, bukan buat gampang-gampang dieksekusi. Oke, lanjut ke pengecualian kedua. Ini soal kejahatan paling berat terhadap sesama manusia, pembunuhan. Konsep ini namanya kisos. Gampangnya sih, nyawa dibalas nyawa. Tapi, ada syaratnya yang nggak bisa ditawar. Ini cuma berlaku buat pembunuhan yang sengaja dan direncanakan. Jadi kalau nggak sengaja, beda lagi ceritanya. Kedengarannya mungkin agak paradoks ya, kok hukum mati malah dibilang menjamin kehidupan. Tapi Al-Quran ngejelasin filosofinya. Justru dengan adanya ancaman hukuman tertinggi ini, kisos itu jadi semacam rem pakem yang sangat kuat. Tujuannya apa? Yaitu tadi untuk melindungi nyawa orang banyak di masyarakat. Struktur hukumnya ini menarik banget loh. Syarat kisas itu ketat, harus sengaja, pakai alat mematikan. Tapi yang paling luar biasa itu ini, selalu ada ruang untuk pengampunan. Pintu maaf nggak pernah ditutup, malah keluarga korbanlah yang pegang kunci. Mereka punya hak penuh buat memaafkan pelaku dan mengganti hukuman mati dengan kompensasi finansial yang disebut diat. Jadi belas kasihan itu selalu jadi opsi utama. Nah, sekarang kita sampai di pengecualian ketiga. Dan yang satu ini, jujur aja, sering banget disalahpahami. Ini bukan sekedar soal orang yang lagi goyah imannya, tapi lebih ke soal tindakan meninggalkan komunitas. Coba perhatiin frasa kuncinya di hadis dan memisahkan diri dari jamaah. Para ulama ngejelasin kalau ini bukan cuma soal krisis iman personal di dalam hati. Ini lebih merujuk ke tindakan pembelotan secara terang-terangan, mendeklarasikan permusuhan ke komunitas. Di konteks zaman dulu, ini bisa dianggap sebagai aksi pengkhianatan.
Dan prosesnya itu sama sekali nggak gerasa-gerusu, malah sebaliknya, ada tahapannya. Pertama, harus ada dialog, konseling, diajak buat tobat. Kedua, dikasih waktu yang lama banget, bisa sampai 40 hari buat mikir lagi. Jadi hukuman itu bukan opsi pertama. Hukuman itu jalan paling akhir kalau semua cara damai udah buntu. Oke, kita udah bahas 3 pengecualiannya. Sekarang kita sampai di bagian yang mungkin paling krusial dari semua ini. Karena setelah tahu semua ini, pasti muncul satu pertanyaan besar di kepala kita. Pertanyaannya simple aja sebetulnya. Tapi jawabannya ini jadi kunci buat ngebuka pemahaman kita soal semuanya. Pertanyaannya adalah, siapa yang berhak ngejalanin hukuman-hukuman berat ini? Jawabannya satu dan sangat tegas. Nggak ada ruang buat interpretasi lain. Yang berhak itu hanya pemerintah yang sah. Waliul amr. Titik. Bukan orang per orang, bukan ormas, bukan kelompok manapun yang main hakim sendiri. Wewenang ini 100% milik negara. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya langit dan bumi. Kalau lewat otoritas negara, ada prosesnya. Ada hakim, ada saksi, ada pembuktian. Teratur. Kalau main hakim sendiri, wah itu dilarang keras. Kenapa? Karena hasilnya cuma satu, kekacauan dan ketidakadilan. Jadi jelas ya, nggak ada tempat sama sekali buat vigilantisme dalam Islam. Jadi, kalau ada satu hal yang harus banget kita ingat dari penjelasan ini, inilah dia. Hadis ini sama sekali bukan surat izin buat siapapun untuk main hakim sendiri. Justru sebaliknya, ini adalah blueprint atau cetak biru untuk sistem peradilan negara yang super rapi dan ketat. Mulai dari tuduhan, pengadilan, bukti, sampai eksekusi, semuanya itu urusan negara. Full stop. Pada akhirnya, hadis ini nggak cuma ngasih kita aturan, tapi juga ngajak kita mikir lebih dalam. Sebuah pertanyaan yang relevan sampai kapanpun. Gimana caranya masyarakat kita, masyarakat modern, menyeimbangkan antara tuntutan keadilan buat korban, tapi di sisi lain juga tetap memegang prinsip belas kasihan buat pelaku. Nah, gimana sebuah sistem hukum, baik dulu maupun sekarang, bisa menemukan titik tengah yang pas di antara dua kutub yang rumit ini. Ini jadi bahan renungan buat kita semua.